Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, kelas SI 21B akan mempresentasikan materi yaitu yang berjudul MOA dan MOU. Pengertian MOA dan MOU. MOA adalah perjanjian bersyarat yang tidak harus mengikat secara hukum. MOU yang tidak harus mengikat secara hukum adalah perjanjian bilateral atau multilateral antara para pihak. Dalam arti, MOU lebih merupakan perjanjian formal dan MOA yang menguraikan spektrum luas dari tujuan keseluruhan. Istilah dari MOU ini terdiri dari dua kata, yakni yang pertama memorandum, merupakan suatu ringkasan pernyataan dengan secara tertulis yang isinya menjelaskan tentang syarat sebuah perjanjian atau juga transaksi. Yang kedua yaitu understanding, merupakan suatu pernyataan persetujuan tidak langsung atas perjanjian lainnya yang bersifat informal atau juga persyaratan yang longgar. Perbedaan MOA dan MOU. MOU lebih memilih perjanjian formal daripada MOA yang menguraikan spektrum luas dari tujuan keseluruhan. MOA adalah perjanjian bersyarat dan tidak harus mengikat secara hukum. MOU yang tidak harus mengikat secara hukum adalah perjanjian bilateral atau multilateral antara para pihak. Adapun konsekuensi hukum yang menjadi pertimbangan yaitu agar kedua pihak terhindar dari ketidakseriusan. Yang kedua, agar kedua pihak terhindar dari macam kerugian. Yang ketiga, untuk menjaga kerahasiaan informasi atau data-data selama aktivitas. MOU dibutuhkan pada kondisi berikut ini. Yang pertama, pebisnis ingin berkolaborasi dengan pihak lain. Yang kedua, terdapat pebisnis yang ingin bekerja sama dengan usaha Anda. Yang ketiga, ingin mengerjakan suatu proyek bersama-sama dengan dua pihak atau lebih. Tujuan MOU menurut Munir Fuad terdapat beberapa tujuan yaitu: yang pertama, memudahkan proses pembatalan suatu kesepakatan. Yang kedua, sebagai ikatan yang sifatnya sementara. Yang ketiga, sebagai pertimbangan dalam kesepakatan. Yang keempat, sebagai gambaran besar kesepakatan. Manfaat MOU bagi pihak yang menyetujui suatu perjanjian diantaranya yaitu: yang pertama, manfaat yuridis, yang mana menjadi kepastian hukum bagi kedua belah pihak yang membuat kesepakatan, dan MOU juga dapat berlaku sebagai undang-undang bagi tiap-tiap pihak yang membuatnya. Yang kedua, manfaat ekonomis, yaitu adanya penggerakan hak milik sumber dari yang awalnya nilai penggunaannya rendah menjadi lebih tinggi setelah dibuatnya MOU. Jenis MOU, Memorandum of Understanding, memiliki beberapa macam, yaitu MOU berdasarkan negara terbagi menjadi dua sifat, nasional dan internasional. Nasional merupakan warga negara atau badan hukum Indonesia, dan internasional MOU yang dibuat oleh pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara asing. Yang kedua, MOU berdasarkan kehendak para pihak. Manfaat MOA. MOA berguna dalam kemitraan perusahaan dalam menguraikan persyaratan dan tanggung jawab masing-masing mitra, persyaratan dan manfaat yang mengikat. Dan untuk tujuan MOA itu sendiri, yaitu menyelesaikan sengketa di mana ia akan mengidentifikasi dengan jelas serta metode penyelesaian konflik, dan juga menyusun perjanjian yang akan melibatkan pihak-pihak yang terlibat bekerja sama atau secara terpisah untuk menyelesaikan sengketa. Studi masalah. Untuk studi masalah, kami mengambil contoh kasus dari penandatanganan Memorandum of Agreement atau MOA dengan Dean Faculty of Education Universitas Trnava, Slovakia. Dalam mengakselerasi program internasional, Direktur SPS UPI telah menandatangani Memorandum of Agreement atau MOA dengan Dean Faculty of Education Universitas Trnava, Slovakia, Profesor Renbilly. Penandatanganan MOA dilaksanakan di kampus Universitas Trnava. Turut hadir dari pihak SPS UPI adalah Wadir Bidang Akademi dan Kemahasiswaan,
Dekan FPMI PAUD, dan Kaprodi Pendidikan PAUD. Sedangkan dari pihak Universitas Tranapa turut hadir Dr. Dana Masarikova, Vice Dean for Foreign Affairs and Public Relations, dan Dr. Osjrek Kasca Kaprodi PAUD dan Pendas, serta Profesor Branislav